Kita masuk ke chapter 14 tentang access modifier, masih dalam rangkaian video tutorial pemrograman berorientasi objek PBO dengan Java. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut tentang access modifier, ya kegunaannya seperti apa dan caranya bagaimana, terlebih dahulu saya akan berikan sebuah studi kasus yang nanti akan menggambarkan kegunaan dari access modifier ini ya, kelebihannya apa atau tujuannya seperti apa. Ya, kita berikan studi kasus terlebih dahulu. Baik, di sini saya mengambil studi kasus tentang sebuah kelas ya. Misalkan kita punya kelas namanya persegi panjang. Di dalam kelas persegi panjang ini nanti ada beberapa atribut, misalkan ada panjang dari persegi panjang, kemudian lebarnya, kemudian luas dari persegi panjang, dan juga kelilingnya. Ya, ada 4 atribut seperti ini. Kemudian juga ada metode, misalkan kita punya metode hitung luas yang digunakan untuk menghitung luas dari persegi panjang, di mana formulanya adalah panjang kali lebar ya luasnya. Jadi atribut dari luas itu nanti kita dapatkan dari hasil perkalian dari panjang dan lebarnya. Kemudian ada metode hitung keliling. Ini untuk menghitung keliling dari persegi panjang. Jadi kita cukup lakukan assignment terhadap atribut keliling ya. Kita gunakan formula seperti ini. Kemudian satu lagi kita punya metode output untuk menampilkan luas dan keliling dari persegi panjang itu. Ya, misalkan kita punya struktur kelas seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan kelas ini untuk menghitung luas dan keliling dari persegi panjang dengan ukuran tertentu. Di sini kita buat di main kelasnya ya. Misalkan kita buat objek persegi panjang, objeknya kita beri nama P1, persegi panjang 1, new persegi panjang, oke seperti ini. Misalkan panjang dari persegi panjang P1 itu adalah 10 misalkan, kemudian lebarnya adalah 5, ya. Maka kita bisa lakukan perhitungan untuk menghitung luasnya. Kita cukup panggil saja metode hitung luasnya. Kemudian hitung kelilingnya juga kita bisa panggil untuk menghitung kelilingnya. Kemudian kita lakukan ini cetak output ya untuk menampilkan luas dan keliling dari persegi panjang dengan ukuran panjang 10 dan lebar 5 ini. Kita coba run. Oke, seperti yang kita harapkan, luasnya 50, kelilingnya 30. Nah, cuma di sini kalau kita menggunakan struktur kelas seperti ini ada kelemahannya. Ya, kelemahannya apa? Yaitu kita bisa lakukan assignment terhadap luas dan kelilingnya secara manual. Jadi misalkan seperti ini, kita perhatikan ya. P1, nah di sini kita bisa lakukan assignment terhadap luasnya. Oke, kita beri nilai misalkan 120. Kemudian kelilingnya kita juga bisa lakukan assignment terhadap kelilingnya. Misalkan 350. Apa yang terjadi nanti ketika kita cetak output? Ya, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan apa yang kita lakukan assignment terhadap luas dan keliling tersebut. Sehingga di sini tampilannya ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena kita bisa melakukan assignment langsung terhadap atribut luas dan kelilingnya. Nah, ini merupakan problem yang nanti akan bisa ditangani menggunakan access modifier. Ya. Oke, setelah kita tahu problem yang tadi kita hadapi dari studi kasus tadi, maka kita bisa mencari solusinya atau kita bisa menyelesaikan permasalahan tadi yaitu menggunakan access modifier. Nah, apa itu access modifier? Ya, ini merupakan fitur yang ada dalam PBO ya terutama Java yang nanti bisa digunakan untuk membatasi akses ya dari kelas, kemudian atribut, metode dan juga konstruktornya ya. Nah, nanti kita bedakan. Jadi nanti untuk access modifier itu nanti kita bisa berlakukan untuk kelas sendiri, kemudian untuk atribut, metode, dan konstruktor tersendiri. Untuk kelasnya, ya untuk access modifier kelas itu nanti cuma ada 2 saja, yaitu public dan default. Ya, kalau di dalam kelas itu, ya
biasanya ini diletakkan di depan nama kelas ya. Kalau di depan nama kelasnya itu ada modifier public, maka kelas itu nanti itu bisa diakses dari kelas manapun ya, baik itu di dalam package yang sama maupun di luar package ya. Itu bisa diakses oleh semua kelas. Akan tetapi kalau di dalam kelas itu ya, di depan nama kelas itu tidak ada apa-apanya, tidak ada keterangannya public ya, maka itu dia otomatis modifiernya adalah default, maknanya adalah default ya. Nah, kelas yang default ini dengan akses modifier default ini itu hanya bisa diakses dari kelas-kelas yang hanya berada di dalam package yang sama saja. Ya, itu perbedaannya. Kalau yang public tadi itu bisa diakses dari semua kelas, baik itu di dalam package yang sama maupun di luar package yang sama. Tapi kalau default ya yang di depan nama kelasnya itu tidak ada keterangan apa-apa, itu hanya bisa diakses dari kelas-kelas yang berada dalam package yang sama saja. Ini yang membedakan keduanya, ya. Nah, kemudian akses modifier ini juga bisa diberikan kepada atribut, metode, dan konstruktor. Nah, untuk atribut, metode, dan konstruktor nanti ada 4. Ya, ada 4 jenis modifier. Ini berbeda dengan akses modifier untuk kelas tadi ya. Nah, untuk atribut, metode, dan konstruktor nanti ada 4 seperti ini. Ada public, ada private, ada default, dan ada protected. Ya. Kalau di depan nama atribut, metode, maupun konstruktor itu ada keterangan public, maka baik atribut, metode, dan konstruktor itu bisa diakses dari semua kelas yang ada, ya, yang ada dalam project itu, baik di dalam package yang sama maupun di luar package-nya, seperti itu, ya. Nah, kalau di depan nama atribut, metode, atau konstruktor itu ada embel-embel ini, ada keterangan private, maka artinya atribut, metode, maupun konstruktor itu hanya bisa diakses di dalam kelas yang sama saja, yaitu dari dalam kelas itu sendiri saja. Ya, jadi tidak bisa diakses dari luar kelas, ya, dari kelas di luar kelas yang kita buat itu. Ya. Kemudian kalau di depan nama atribut, metode, maupun konstruktor tidak ada keterangan apa-apa, ya. Nah, di sini berarti dia default ya modifiernya. Apa artinya? Artinya bahwa atribut, metode, maupun konstruktor itu hanya bisa diakses dari dalam kelas yang ada di dalam package yang sama saja. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi dia hanya bisa diakses dari dalam kelas yang berada dalam package yang sama saja. Oke. Nah, kalau protected ini mirip seperti default, cuma bedanya ada tambahan ini. Jadi dia untuk protected itu bisa diakses dari subkelasnya juga, ya, subkelasnya. Jadi baik kalau subkelasnya itu ada di dalam package yang sama maupun luar package yang sama, selama dia merupakan subkelas dari kelas itu, maka apa namanya, atribut, metode, maupun konstruktor itu bisa diakses di dalam subkelasnya. Oke, itu kalau protected. Nah, sekarang setelah kita tahu akses modifier untuk kelas ya, akses modifier untuk atribut, metode, dan konstruktor, sekarang kita akan coba identifikasi kelas persegi panjang yang tadi kita sudah berikan di studi kasus di awal tadi. Oke, kita kembali ke kelas persegi panjang yang tadi kita sudah buat. Kita coba lakukan identifikasi terhadap akses modifier dari struktur kelas persegi panjang ini. Ya, kita mulai dari kelasnya dulu. Kita perhatikan di sini, ya, bahwa di depan nama kelas persegi panjang itu ada ini keterangan publik seperti ini. Berarti kelas persegi panjang itu memiliki akses modifier public, ya. Artinya apa atau dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa kelas persegi panjang itu nanti kita bisa akses dari luar kelas, ya. Dari kelas manapun di dalam project apa namanya? Project bangun ini. Baik itu mau di apa? Baik itu di dalam package yang sama maupun di luar package. Seperti itu. Nah, kita lihat efeknya ya. Ini kalau public ya, itu nanti bisa diakses dari luar kelas, misalkan dari main class. Ini kan sudah di luar kelas ya. Maka kita bisa lakukan apa namanya akses ke dalam kelas itu, kelas persegi panjang itu. Maka kita bisa lakukan seperti ini, new persegi panjang. Oke, nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena kelas persegi panjang itu tadi sifatnya adalah public, maka bisa diakses dari luar kelas ini sendiri, ya, dari luar kelasnya. Oke. Baik, sekarang
Nah, biasanya di dalam NetBeans itu setiap kelas yang kita buat itu secara default dia sudah ada keterangannya public ya, sehingga kita tidak perlu apa namanya menuliskan secara manual access modifier untuk kelasnya. Jadi secara otomatis kalau kita buat di NetBeans itu setiap kelas yang kita buat itu sudah public sehingga otomatis bisa diakses dari kelas yang lainnya ya. Nah, sekarang kita coba identifikasi untuk atribut dan metode yang ada di dalam kelas persegi panjang ya. Kita lihat di sini untuk atributnya ini kalau kita lihat tidak ada keterangan apa-apanya ya, tidak ada keterangan public, tidak ada private-nya, tidak ada protected yang tadi kita sudah bahas ya. Maka keempat atribut ini itu memiliki access modifier yaitu default ya, default. Ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa untuk access modifier default itu dia bisa dampaknya ya, itu keempat atribut ini nanti bisa diakses dari luar kelas ya di dalam package yang sama ya. Makanya tadi di dalam main class ya, ini kan sudah di luar kelas dari persegi panjang ya, akan tetapi masih di dalam package yang sama yaitu bangun data di sini. Ya. Maka keempat-empatnya nanti kita bisa akses dari main class-nya, dari luar kelas persegi panjang. Ya. Maka nanti kita bisa lakukan seperti ini. Ya, maka di sini muncul empat-empatnya ini ya, ada keliling, ada lebar, ada luas, ada panjang muncul di sini. Kita bisa akses ke empat-empatnya itu. Jadi lebarnya berapa, oke, kemudian panjangnya berapa, seperti ini, ya. Termasuk luasnya juga, ya, karena tadi semuanya default, ya, maka bisa diakses dari luar kelas di dalam package yang sama itu. Ya, maka ini kita bisa lakukan assignment seperti ini. Oke. Nah, ini kelemahannya yang tadi kita buat, ya. Oke, seperti ini. Ya, ini semuanya kita bisa akses. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita apa namanya supaya tadi tidak bisa diakses seperti ini, maka nanti kita bisa tambahkan access modifier ya nanti ya. Baik, sekarang kita coba identifikasi untuk yang metodenya. Ya, di sini ada 3 buah metode, hitung luas, hitung keliling, dan output. Nah, kalau kita perhatikan, di sini juga tidak ada keterangannya apa-apa, tidak ada keterangannya public, private, protected, maka ini secara otomatis dia memiliki access modifier default juga. Ya, ini juga default juga. Sehingga dampaknya ketiga metode ini itu nanti bisa diakses dari luar kelas persegi panjang ya di dalam package yang sama yaitu di dalam package bangun datar itu. Ya, seperti itu. Ini kelas persegi panjang yang sudah kita identifikasi access modifier-nya untuk semua atribut maupun metodenya. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan di awal tadi. Nah, bagaimana supaya kita membatasi akses dari khususnya untuk atribut luas dan keliling sehingga kita tidak bisa mengakses langsung di dalam main class ini ya, maka solusinya adalah kita bisa tambahkan access modifier private ya, seperti ini. Private juga seperti ini ya. Sehingga nanti di dalam main class-nya ini muncul error ya. Ini tidak bisa diakses lagi. Oke. Maka ini tidak bisa kita lakukan assignment seperti ini ya. Atau kalau kita kita coba tampilkan metode ya di dalam list metode dan atribut yang kita bisa gunakan, nanti di sini untuk luasnya sudah tidak muncul lagi. Ini berarti luas dan kelilingnya sudah tidak bisa diakses. Ya, seperti itu. Oke, ini solusinya ya. Nah, apakah bisa untuk yang panjang dan lebar ini kita buat public? Bisa juga, nggak ada masalah ya. Kita buat kalau kita ingin supaya panjang dan lebar itu nanti bisa diakses dari semua kelas apapun di dalam project bangun, maka ini kita buat public ya. Public seperti ini. Kalau kita ingin buat default bisa nggak? Bisa juga supaya nanti bisa diakses dari semua kelas ya di luar kelas persegi panjang itu asalkan di dalam package yang sama di dalam package bangun datar itu nggak ada masalah. Jadi ini tergantung kebutuhan kita ya. Public seperti ini nggak ada masalah. Oke, public panjang, public lebar seperti ini juga nggak masalah ya. Nah, demikian juga untuk metodenya. Metodenya di sini apakah bisa untuk luas dan keliling ini kita buat private? Bisa juga, nggak ada masalah ya.
Sehingga nanti kalau ini kita buat private, hitung luas dan hitung keliling kita buat private, sehingga nanti kita cukup memanggil output saja untuk menampilkan hitung luas dan keliling, ya. Jadi tidak perlu kita panggil secara manual di dalam main class-nya itu hitung luas dan hitung keliling seperti tadi ya. Kita tidak perlu. Jadi nanti kita cukup untuk memanggil outputnya saja sehingga bisa menampilkan luas dan kelilingnya. Ya, maka ini kita sedikit modifikasi. Misalkan ini kita buat private, ya, private seperti ini. Untuk hitung keliling juga kita buat private, ya. Nah, untuk outputnya misalkan kita buat public. Nah, sehingga nanti di dalam main class-nya itu hanya bisa mengakses ini, panjang, lebar, kemudian outputnya. Yang ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa, dan ini tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau supaya nanti ketika kalau ini kita buat private ya, maka bagaimana caranya menghitung luas dan kelilingnya? Itu kita bisa panggil di dalam metode outputnya di sini kita panggil. Karena ini private ya, maka ini kita bisa panggil di dalam kelas yang sama. This hitung luas, ya. Jadi perhitung luasnya di sini. Kemudian this hitung keliling, ya. Nah, ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena ini hitung luas dan keliling itu hanya bisa diakses di dalam kelas yang sama. Maka karena ini sifatnya private ya. Private, maka ini nggak ada masalah. Tapi kalau kita panggil di luar kelas, jadi masalah karena nggak bisa. Oke, seperti ini, ya. Maka setelah kita modifikasi seperti ini, kita bisa cukup memanggil output saja. P1, langsung outputnya di sini. Oke, terus kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi lebih sederhana ya kita kalau kita lihat ya. Jadi kita tidak bisa mengakses luasnya, kita tidak bisa mengakses kelilingnya, kita tidak perlu memanggil hitung luasnya, hitung kelilingnya, ya maka kita cukup seperti ini saja akan didapatkan hasil yang seperti yang kita harapkan. Oke, seperti itu. Ya. Demikian penjelasan tentang access modifiers. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.